Jangan tahu. Ya, terima kasih. Gimana nih Mas kesibukannya? Selain jadi Korwil di IKA Himatika Wilayah 5. Ya, selain jadi korwil, saya jadi anak dari orang tua Mbak. Ya. Ikut beberapa organisasi, ormada, dan organisasi pendidikan. Ormada, organisasi daerah. Lima menit lagi kita masuk acara inti ya. Jadi sekarang silahkan yang mau bertanya-tanya ke Pak Korwil, monggo. Ini saya materi boleh. Ini saya kajian. Tujuan apa langsung ngambil sepeda? Langsung. Mau langsung pada tentang motor. Ya tang motor ya. Sampai gila. Paling lah. Iya lah. Mau nano. Nah, nun di ini kita tunggu dan di mana limbu di tadi. Aji ya, dia mau dia kaki. Ada. Olah cek kaki ya, mau seandainya ngetap lagi ya tak. Menerima itu sana. Mun remah perlu diubah kapasnya kan. Kayak orang sih ada dong. Mun rem beli ke dem mulai langsung mulai. Yo. Anu proposal pendanaan. Proposal dana beri dua. Engko tepan apa kita. Pun jangkau karena ada burung sih sampai sepeda di situ. Ada iya ya, tak iya kalau kena rem kok kan. Rem tak masalah kok. Siap. Pak Korwil tambah keren katanya. Amin. Wah, ada dari Madura juga, Pak. Alhamdulillah.
Asli Madura KW2 saya. Oh, Berapa menit lagi Mbak kita mulai? berapa Mas jadi korwil ini? Gimana Mbak? Udah berapa lama jadi korwil? Oh, saya jadi korwil itu sejak 2019 bulan April tanggal 28. Jadi sejak tanggal 28 sampai 2019 sekarang jadi korwil. Ya udahlah, kita mulai saja dulu ya. Langkung ya. Ya sekelangkung. Baca bahasa Nyerpisaki sih ngomong. Eh, Kita berdoa dulu mungkin, Mbak. Oke, sebelum acara dimulai, marilah kita Iya, berdoa betul. dengan mengucap basmalah. Semoga acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Amin. Oke. Mari kita masuk ke acara inti. Kita bawa santai aja ya, Mas, biar gak kaku deh, gak deg-deg amat. Maki tadi kok lesambi sepeda ya. Kalau sangat kok tadi sihubungi lesambi. Bisa mulai, bisa. Monggo. Dengar gak? Kedengaran. Jelas gak suaranya? Alhamdulillah jelas. Oke. Dibikin santai aja ya, Mas, biar gak Siap. Gak kaku-kaku dan gak... Siap, Bu. Ya pokoknya santai lah. Menurut Mas Hasan, apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan ya. Bismillah ya, saya coba jawab. Sebelumnya, kan saya diberikan informasi bahwasannya saya akan diundang di Instagram wilayah untuk membahas tentang kepemimpinan. Ya. Setelah itu, hal yang saya lakukan yang pertama, saya melakukan survei tentang pendapat orang, apa itu pemimpin, apa itu bos, apa itu ketua. Saya mendapati dua sudut pandang dari orang dengan kalangan yang berbeda. Satu itu dia dalam dunia kerja, satu yaitu mahasiswa. Nanti ketika saya sudah sampaikan referensi-referensi yang sudah saya dapatkan, saya akan sampaikan pemahaman saya yang insya Allah akan berkaitan dengan itu. Ada satu yang mengatakan, dia itu dari kalangan pekerja. Semuanya serupa, tapi tak sama. Jadi kalau ketua bisa di organisasi, kalau pemimpin di yayasan, kalau bos itu di perusahaan. Mungkin seperti itu. Beliau menjawab seperti itu. Beliau berada dalam dunia kerja. Terus juga ada juga dari kalangan terpelajar, cukup panjang jawabannya, dengan substansi yang sama. Sehingga saya mengambil kesimpulan dengan beberapa pemahaman itu, sebenarnya sebelum saya jawab pemimpin, khusus pemimpin aja, ada yang beranggapan bahwasanya pemimpin, ketua, dan bos itu sama. Ada juga yang beranggapan pemimpin, bos, dan ketua itu berbeda. Seperti itu. Ketika saya ditanyakan pemimpin itu apa, dari hasil sedikit referensi saya dari literatur yang bertemakan terminologi pemimpin dalam Al-Quran, saya baca karyanya Khairun Nas Jamal. Beliau dari beliau dosen Fakultas Uludin UIN Sukaryau.
Jadi beliau itu mengatakan, pemimpin adalah dia yang mampu mengelola perbedaan dan keragaman rakyatnya sebagai aset dan kekuatan negara, seperti itu. Dari pemahaman saya sebenarnya, pemimpin itu adalah orang yang mampu memiliki pemahaman secara mendalam tentang perbedaan itu adalah fitrah, bersatu adalah perintah, keberagaman adalah warna, intinya kita bersaudara. Dalam bahasa sederhana saya seperti itu. Pemimpin itu adalah orang yang mampu memiliki pemahaman itu secara mendalam dan mampu mendistribusikan pemahaman itu kepada anggotanya jika itu organisasi, atau kepada rakyatnya jika itu suatu negara. Sehingga akan saya kaitkan dengan sebuah ayat Al-Quran di surat Al-Hujurat ayat 13. Di situ substansinya mengatakan, bahwa saya bacakan terjemahannya. Terjemahannya adalah, wahai manusia, sesungguhnya aku ciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seseorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal, seperti itu. Sehingga sebenarnya pemimpin harus sadari itu, bahwasanya akan ada perbedaan di setiap anggotanya ketika konteks pembicaranya adalah organisasi. Sehingga pemimpin adalah orang yang seharusnya sangat bijaksana, bisa mengelola itu, dan bisa mengkondisikan ketika ada perbedaan. Seperti itu. Tidak berpihak pada A, tidak berpihak pada B, tapi bisa mengelola itu sehingga terbentuk sebuah sistem yang itu bisa membuat perbedaan itu menjadi satu tim, super tim yang bisa berkolaborasi untuk memberikan sebuah kontribusi. Mungkin itu. Wow, subhanallah sekali ya penjelasannya, panjang, lebar, dan jelas. Jadi kepemimpinan itu seperti itu ya. Ada yang kalau ketua di organisasi, kalau bos bisa di kayak perusahaan. Ya, gitu kan, itu ya. dari sudut pandang pekerja. Saya mendapatkan jawaban itu dari pekerja, seorang pekerja. Sejak kapan sih orang itu memiliki sifat kepemimpinan? Menurut saya, ini kan karena saya yang menjelaskan ya, dan saya yang ditanyai, seharusnya seseorang itu sadar bahwasanya seperti ini. Sebelum itu sebenarnya semua orang itu adalah pemimpin menurut saya, dan itu juga dikuatkan di surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-30. Dan ingatlah, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Khalifah yang disebut itu adalah manusia. Sehingga sebenarnya setiap orang itu adalah khalifah, sebagai pemimpin, sebagai pengganti peradaban gitu, yang bertanggung jawab untuk bumi. Sehingga sebenarnya semua orang itu adalah pemimpin. Dan ketika ditanya kapan orang itu bisa seperti ini ya, saya nanti bisa diinstruksi kalau saya memahami pertanyaannya salah. Kapan saya memahaminya bahwasanya pertanyaan itu kapan seharusnya orang itu paham bahwa dirinya itu pemimpin, atau kapan seseorang itu dikatakan pemimpin. Saya jawab seperti ini. Sebenarnya seorang itu seharusnya sadar bahwasanya dia pemimpin ketika dia itu tahu makna dari penciptaannya, kenapa dia diciptakan, dan apa yang harus dia lakukan ketika dia sudah diciptakan, gitu. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-30 itu sebenarnya ketika kita sudah paham itu, seharusnya kita sudah sadar bahwasanya kita semua adalah pemimpin. Seperti itu. Jadi seharusnya kita sadar kenapa kita diciptakan, dan kita sadar untuk apa kita diciptakan. Itu adalah indikator kita sudah bisa disebut bahwasanya ketika sudah pahami makna dan tujuan penciptaan kita sebagai manusia. Seperti itu kira-kira. Mohon maaf Mas, bisa diulangi lagi jawabannya? Oke. Siap. Saya ini tadi bukan ulang. Saya ulangi. Seseorang
seseorang itu kapan seseorang dikatakan sebagai pemimpin? Ketika seseorang itu sudah dilahirkan. Dan sebenarnya kapan seharusnya orang itu sadar bahwasanya dia adalah pemimpin. Ketika dia memahami bahwasanya untuk apa dia diciptakan dan harus apa setelah dia diciptakan. Yang pertama, untuk apa dia diciptakan, itu ada di surat Al-Baqarah ayat ke-30. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi manusia itu diciptakan sebagai khalifah. Dan ketika sudah diciptakan, mau ngapain manusia itu ada di surat Al-Hujurat ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku, seperti itu. Jadi manusia itu diciptakan untuk menjadi khalifah sebagai pemimpin, seharusnya mereka itu sadar bahwasanya itu dia diciptakan sebagai pemimpin. Terus untuk apa? Untuk menyembah gitu. Untuk menyembah itu banyak hal, banyak indikator, banyak ketentuan sebagai hamba gitu. Jadi sedepan manusia bisa dikatakan pemimpin ketika dia dilahirkan. Kapan seseorang itu sadar? Harusnya sadar ketika dia paham bahwasanya diciptakan untuk apa dan mau ngapain. Seperti itu kira-kira. Subhanallah sekali ya jawabannya, sampai diambilkan dari ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah. Keren Pak Korwil. Jadi menurut Mas Hasan ini, kapan sih seorang itu memiliki sifat kepemimpinan? Nah, mulai dari kita diciptakan ke dunia ini, jadi kita sudah dinaskan jadi pemimpin, bukan pemimpin dari orang lain, pemimpin buat diri kita sendiri itu juga bisa. Jadi menurut Mas Hasan ini apa sih pemimpin itu? Apa Mbak? Gimana? Sorry. Jadi menurut Mas Hasan ini. Oke, udah lewat. Apa gimana, bisa diulang? Kalau tadi kan kepemimpinannya, kalau sekarang kan pemimpin. Ya. Orang. Ya. Terus. Gimana Mbak? Saya nggak kedengeran nih, benar. Kurang jelas suaranya. Kurang jelas. Jadi dari penjelasannya Mas Hasan yang tadi itu, pemimpin itu apa sih? Kalau tadi kan saya sempat bertanya ke pemimpin. Oh, pemimpin itu apa? Oke, saya jawab. Mbak Zakia adalah seorang pemimpin. Mbak Zakia adalah seorang pemimpin. Saya adalah seorang pemimpin. Mbak Ayu, Mas Gipandi adalah seorang pemimpin. Jadi kesimpulannya, pemimpin itu adalah seseorang. Dia bisa memimpin dengan hanya dirinya saja, bisa memimpin dengan skala yang lebih besar. Jadi pemimpin itu seseorang. Dia yang menjalankan kepemimpinan. Jadi Mbak Zakia ini pemimpin acara ini, pemandu acara sebagai pemimpin, memanajemen acara ini supaya diskusinya lancar, enjoy, dan gak aneh-aneh. Itu. Jadi Mbak Zakia pemimpin. Jadi kalau ditanya pemimpin, apa itu pemimpin? Mbak Zakia adalah pemimpin. Begitu kira-kira.
siapa saja sih yang bisa disebut sebagai pemimpin itu? Semua orang bisa disebut sebagai Apa pemimpin. Semua orang bisa disebut sebagai pemimpin. Oke, ketika dia ada di depan, mungkin seperti ini. Ketika hanya saya saja, saya sebagai pemimpin untuk diri saya sendiri. Ketika saya sebagai Korwil 5, saya pemimpin untuk teman-teman pengurus dan anggota wilayah 5. Ketika saya sebagai presiden, insya Allah beberapa tahun yang akan datang, amin. Jadi saya memimpin suatu negara gitu tuh. Jadi skalanya berbeda, Mbak. Semua orang bisa dikatakan pemimpin dengan skala yang berbeda, dengan konteks yang berbeda, tempat yang berbeda, dan hal-hal yang lain yang berbeda. Oke. Lalu gimana sih perilaku? Lalu bagaimana sih perilaku seorang pemimpin itu? Waduh. Oke. Sebentar, masih ada odong-odong lewat. Oke, udah lewat. Perilaku seorang pemimpin itu seharusnya dia itu yang tidak hanya menginstruksikan tapi juga mencontohkan, yang tidak hanya menyuruh tetapi juga melakukan, dia yang memahami banyak hal, dia yang bisa memberikan kebijakan dengan dilandaskan kebijaksanaan. Pemimpin itu bisa diartikan secara singkat, dia yang bisa memberikan contoh yang baik, dia bisa dikatakan seorang pemimpin. Secara umum seperti itu. Kalau lebih spesifik lagi, banyak hal yang akan lebih spesifik jika kita mendefinisikan seorang pemimpin. Jadi kalau secara umum pemimpin adalah dia yang paling layak untuk dicontoh dan dia yang bisa memberikan contoh. Menurut saya seperti itu. Contohnya Rasulullah, contohnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Jangan dalam-dalam pertanyaannya, Mbak. Saya nggak bisa jawab. Saya kira tadi suaranya putus-putus gitu. Oh iya, tak. Saya jawab lagi. Di sini saya nangkepnya putus-putus soalnya. Oke. Siap. Maaf. Saya jawab secara umum, Mbak. Pemimpin itu adalah orang yang bisa memberikan contoh yang baik. Secara umum seperti itu. Dia yang tidak hanya menginstruksikan, tapi juga bisa mencontohkan. Seperti itu. Terus kalau lebih spesifik lagi, banyak hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dia yang paling bertakwa, dia yang paling cerdas. Mungkin nanti saya jawab mungkin dengan ini nih, apa sih sebenarnya karakteristik seorang pemimpin gitu, yang ideal gitu, mungkin bisa menjawab pertanyaan itu juga. Pemimpin itu harus seperti apa? Mungkin nanti akan saya jawab dengan karakteristik seorang pemimpin yang ideal itu seperti apa berdasarkan referensi saya, seperti itu. Lalu Jangan menurut apa, Mbak? Gimana? Jadi menurut Mas Hasan, bos sama ketua itu apa perbedaannya? Oh, perbedaannya. Ya. Apakah ada perbedaannya dengan pemimpin gitu? Ini saya jawab dengan beberapa sudut pandang ya, Mbak ya. Saya dapatkan referensi dari teman saya. Referensi yang pertama itu, bos tidak sama dengan pemimpin.
Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya lihat di dunia nyata, ada bos sama dengan pemimpin. Bos sama dengan pemimpin. Itu di dunia nyata, real saya lihat. Beliau itu memiliki sebuah perusahaan ya, perusahaan, dan semua anggotanya itu memanggil dia itu bos. Dipahami ya? Semua karyawannya itu manggil dia bos. Tapi cara dia memanajemen perusahaannya itu, dia itu merepresentasikan bahwasanya dia adalah bos yang sangat bijaksana. Dia itu ketika mengelola perusahaannya, dia mencontohkan bahwa dia itu menjadi seorang bos yang sangat bijaksana, sehingga akan ada kemungkinan sebuah jawaban bahwasanya bos dan pemimpin itu adalah sama dengan bos sama dengan pemimpin. Ada juga yang beranggapan bahwasanya bos itu tidak sama dengan pemimpin. Sekarang saya coba jelaskan tentang teman-teman yang beranggapan bahwasanya, yang memiliki sudut pandang bahwasanya bos itu tidak sama dengan pemimpin. Ketua pun demikian. Ketua itu seperti ini misal. Kalau di Kahimatika kan ketua tertingginya adalah sekjen. Sekjen ya, sekretaris jenderal adalah pimpinan tertinggi di Kahimatika. Kenapa kita tidak bahas apa itu ketua, apa itu bos, apa itu pemimpin, apa itu sekjen? Gitu kan. Sedangkan di organisasi lain itu pimpinan tertingginya adalah ketua umum. Padahal dengan jabatannya sama, skalanya sama, sehingga sebenarnya kita tidak bisa mengartikan bahwasanya mereka itu berbeda untuk semua kasus. Sekarang saya akan coba jelaskan kasus yang berbeda tentang apa itu bos dan apa itu pemimpin. Ini saya coba jelaskan berdasarkan literatur yang saya baca. Ada 9 karakter pemimpin dan bos. Ada 9 perbedaan karakter pemimpin dan bos. Yang pertama, bos menekan karyawan sementara pemimpin mengarahkan. Itu berdasarkan referensi bahwasanya bos dan pemimpin itu berbeda. Yang kedua, bos berfokus pada diri sendiri, pemimpin berfokus pada tim. Yang ketiga, bos cenderung menyalahkan sementara pemimpin merangkul tanggung jawab. Yang keempat, bos akan mendominasi percakapan sementara pemimpin banyak mendengar. Yang kelima, bos mendisiplinkan karyawan sementara pemimpin akan berperan layaknya mentor. Yang keenam, bos lebih tertarik pada hasil, pemimpin pada proses. Yang ketujuh, bos didorong pada standar yang ditentukan sementara pemimpin pada nilai yang dijunjung. Yang kedelapan, bos cenderung tertutup, pemimpin sebaliknya. Yang kesembilan, yang terakhir, bos seringkali mengamati, sementara pemimpin akan bekerja sama tim, seperti itu. Sedangkan berdasarkan pengamatan saya, dan ini real, di daerah lingkungan saya ada perusahaan, dan perusahaan itu pengelolaannya adalah di bawah pengelolaan pondok pesantren, dan kebetulan saya alumni di pondok pesantren itu. Jadi pengelolaannya itu sangat bijaksana. Semua karyawannya itu manggilnya bos, tapi bos itu berperilaku selayaknya seseorang yang sangat bijaksana, sehingga hal ini tidak bisa, kesimpulan ini tidak bisa kita gunakan untuk semua kasus. Jadi ketika berdasarkan referensi ini, bos dan pemimpin itu berbeda. Berdasarkan referensi yang lain, bos dan pemimpin itu sama. Tergantung kita memahaminya, tergantung bagaimana cara kita berperan ketika kita berada di posisi itu. Seandainya kita di perusahaan dan semua orang memanggil kita bos, berarti kita harus menjadi bos yang bijaksana. Ketika semua orang memanggil kita pemimpin, berarti kita harus menjadi pemimpin yang bijaksana. Ketika kita ditunjuk sebagai ketua, namanya adalah ketua, berarti kita harus berperan sebagai ketua yang bijaksana. Saya rasa kita tidak perlu kita tidak perlu terlalu membedakan tentang pemilihan kata, tapi sebenarnya bagaimana cara kita memainkan peran ketika kita mendapatkan peran tersebut, itu sih. Jadi menurut saya berasumsi bahwasanya semuanya itu sama saja. Dia adalah pemegang pemegang kekuasaan tertinggi bahasa kasarannya itu. Tapi tergantung bagaimana cara dia mengambil kebijakan yang berlandaskan kebijaksanaan. Itu Mbak Kia menurut saya.
Jadi bos sama dengan pemimpin, pemimpin Jadi, sama dengan ketua. Mas Hasan ini sama ya? Ya, Pak, Mbak. Bos sama dengan pemimpin, pemimpin sama dengan ketua. Ya, itu versi saya. Jadi teman-teman nanti kalau apa namanya ada yang berbeda, oh yes, ini ada yang jawab kan, selalu benar. Perempuan selalu benar. Jika perempuan kelar hidup lokal kan. Itu sudut pandang yang berbeda dan itu tambah lebih spesifik lagi tuh. Nggak apa-apa, nggak masalah. Seperti yang saya sebutkan di awal, berbeda itu adalah fitrah, bersatu adalah perintah kan itu. Jadi akan banyak perbedaan. Itu sih. Bos sama dengan pemimpin ya. Lalu ya. Lalu menurut Mas Hasan sendiri, standar pemimpin yang baik itu seperti apa sih? Berapa? 5 standar. Gimana? Bisa diulangi, Mbak? Ya. Jadi menurut Mas Hasan ini 5 standar pemimpin yang baik itu seperti apa sih? Oke, mohon maaf sebelumnya Mbak Zakia. Saya ketika Mbak Zakia menanyakan 5 standar, saya hanya punya 4 karakteristik. Jadi dikurangi 1 nggak apa-apa ya. Oke, saya ulangi. Ketika Mbak Kia minta 5 standar, saya kurangi jadi 4 karakteristik, nggak masalah ya. Saya tawar. Hah? Jadi 4 karakteristik pemimpin ideal. Nggak apa-apa Mbak ya? Oke, menurut saya, berdasarkan literatur yang saya baca, dan juga menurut saya ini sesuai dengan pemahaman saya, 4 karakteristik pemimpin ideal menurut Islam. Yang pertama, sidik, jujur. Yang kedua, amanah, terpercaya. Yang ketiga, tablik, komunikatif. Yang keempat, fatonah, cerdas. Jadi ada 4 karakteristik pemimpin ideal menurut saya berdasarkan yang sudah saya lakukan sebelumnya. Dan 4. Udah ya? Udah masuk ya? Tadi 4. Mohon maaf Mas. Bisa diulangi lagi yang kedua. Oh, yang kedua, siap. Oke. Menghubungkan ulang dari tadi. Siap. Oke, pelan-pelan ya. 4 karakteristik pemimpin ideal. Yang pertama, sidik, jujur. Yang kedua, amanah, terpercaya. Yang ketiga, tablik, komunikatif. Yang keempat itu fatonah, cerdas. Udah. 4 aja ya. Tadi mintanya 5. Mohon maaf. Gak apa-apa, saya dapat nilai 80. Kayak ujian sekolah aja ya. Jadi menurut Mas Hasan ini ada 4 karakteristik pemimpin yang baik. Dia itu jujur, amanah, kemudian komunikatif, komunikatif, tablik, dan oke. Sepertinya pertanyaan kita udah habis, Mas. Ya, Mbak, pertanyaannya habis. Udah. Ya, tutup. Udah Tutup. Mungkin dari para audiens ada yang mau
memberi feedback atau memberi pertanyaan lagi kepada Mas Hasan lewat kolom komentar. Oh, calma yuk. Nah. Oh. Silakan yang mau bertanya. Ditunggu ya Mas pertanyaannya dari para audiens. Sepertinya nggak ada yang bertanya nih. Tutup aja ya Mas. Gak apa-apa, gak apa-apa. Dia bertanya. Oke. Putus-putus gak Mas suaranya? Udah enggak, udah enggak. Oh, ternyata ada yang bertanya Mas, nggak jadi tutup. Dari Muhammad.i.ali77964. Apakah benar dengan istilah kita bisa menjadi pemimpin tapi belum tentu kita bisa memimpin? Bagaimana? Bagus pertanyaannya, bagus. Susah dijawab kayaknya nih. Ini saya jawab ya. Apakah benar dengan istilah kita bisa menjadi pemimpin? Dengan istilah kita bisa menjadi pemimpin, tapi belum tentu kita bisa memimpin. Saya tidak setuju dengan pernyataan ini. Semua orang bisa memimpin, tapi dia memimpin dengan baik. Kenapa? Saya tidak sepakat dengan pernyataan ini, Saudara Iqbal ini. Ini bentuknya pertanyaan, tapi jika disimpulkan ini menjadi sebuah pernyataan, saya tidak sepakat. Jadi semua orang itu bisa memimpin. Ada dua kemungkinan, dia bisa memimpin dengan baik, atau dia memimpin kurang baik. Jadi semua orang itu bisa memimpin. Gitu. Dia akan memimpin dengan baik atau tidak baik, itu nanti dia yang menentukan. Tapi semua orang bisa memimpin. Gimana, Mas? Mas yang bertanya apakah ada feedback? Jadi menurut Mas Hasan ini, beliau tidak apa ya, tidak setuju dengan pendapatnya yang seperti itu. Apa pertanyaannya Mas yang seperti itu? Jadi, ya, mana Mas? Apakah ada feedback? Mantap Pak Korwil, saya paham. Terima kasih atas jawaban yang Masya Allah.
Kalau masih baru lagi pertama aja. Jangan beri. Pen. Mbak, sampai jam berapa, Mbak? Sampai jam 9. Siap. Ini udah dijawab, Mas. Ada feedback dari penanya. Ya, Mantap ya. sekali. Aduh. Insya Allah. Terima kasih. Gimana kalau kita tutup dulu aja, Mas? Nanti kalau semisal udah ditutup, ada yang mau menanggapi atau kayak gimana gitu, kita taruh di akhir aja. Oh, ada dari @bang_sipol. Silahkan. Nilai jadi benih besar online apa? Pertanyaan. Ini laptopnya. Sebagai ketua atau bos atau pemimpin, segi apa saja yang Anda pertimbangkan dalam mengambil sebuah keputusan dan bagaimana keputusan itu Anda pantau? Oke. Udah jelas, Mas, Jelas. pertanyaannya? Saya jawab berdasarkan apa yang saya lakukan ya, pengalaman saya dalam organisasi. Karena saya rasa jawaban ini harus berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman ber-IKA-Himatika, karena hanya di IKA-Himatika saya pernah menjadi ketua. Sebelumnya ketua kelas, pernah juga. Di IKA-Himatika, di situ kan ada pembagian divisi, ada juga pembagian, ada BPH, ada divisi, ada Korsupil, ada lain sebagainya, ada pembagian tupoksi di situ. Terus jika saya mengambil sebuah keputusan yang pertama itu, saya akan meminta pendapat kepada teman-teman saya di BPH, tim di BPH. Ketika saya ingin mengambil sebuah keputusan, kalau itu tidak urgensinya tidak terlalu mendadak untuk diambil sebuah keputusan, saya usahakan sebisa mungkin keputusan yang akan diambil atau
kebijakan yang akan diberikan harus berdasarkan diskusi, pertimbangan dari beberapa sudut pandang orang. Karena saya sadari sudut pandang saya belum tentu benar, dan keputusan yang saya ambil pasti memiliki banyak resiko. Sehingga dengan didiskusikan, resiko terjadinya hal buruk atau errornya atau gagalnya itu minimal paling kita antisipasi, paling sedikit resiko yang kita ambil, resiko buruknya. Ketika ada semua keputusan itu pasti ada resikonya. Tapi sebisa mungkin kita ambil resiko yang paling kecil. Terus bagaimana saya memantaunya? Tentu dalam berorganisasi di Kahimatika, saya dan teman-teman kita semua, kita lakukan pendistribusian tugas. Ketika di BPH kami bagi tugas, jadi tupoksi teman-teman BPH semisal ada bendahara umum, tugasnya tidak hanya itu, tapi tugasnya juga memantau bagaimana kinerja di bawahnya secara struktur, entah itu kinerja divisi, kinerja subwilayah. Jadi saya tidak kerja sendirian, saya bersama teman-teman saya yang mendampingi saya di samping-samping saya untuk memantau, untuk berkolaborasi bersama, untuk melaksanakan tugas bersama, berjuang bersama. Jadi di Kahimatika dilakukan sebuah pendistribusian tugas, sehingga nanti keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang diambil berdasarkan musyawarah bersama itu bisa dipantau dengan baik dan dilaksanakan dengan baik juga, seperti itu. Sudah cukup atau ditambahin lagi, Mas? Cukup aja. Minta pendapat di kawan-kawannya di BPH, pertimbangkan gimana resikonya, dan beliau nanti akan mengambil sebuah keputusan dengan resiko yang paling kecil gitu. Nah, gimana cara memantaunya? Beliau memantau ini dengan cara berbagi tugas sama anggota-anggotanya, bukan anggota BEM, sama teman-temannya yang ada di sampingnya di BPH itu. Nah, seperti contoh kayak dari Bendum, dia nggak pegang uang terus, tapi dia juga berbagi tugas sama Mas Hasan gitu buat memantau anak buahnya. Nah, gimana Mas? Udah jelas apa belum? Udah tuh, terima kasih katanya itu. Terima kasih kembali Bang Sipul. Oh, oke. Apakah ada yang bertanya lagi? Silahkan. Oke, kita 4 menit lagi. Amin, amin. Oke, jika sudah tidak ada yang bertanya lagi, akan saya tutup. Gak kerasa ya Mas, udah hampir 1 jam. Kita udah berbagi info, berbagi ilmu. Semoga apa yang sampean bagikan ini dapat bermanfaat buat kita semuanya. Buat teman-teman semua, tenang aja. Kahimatika akan mengadakan live IG secara rutin 2 minggu sekali dengan narasumber yang berbeda-beda dan pembicara yang berbeda-beda tentunya. Terima kasih yang sudah menonton hari ini. Oh ya, untuk yang
sudah menonton, boleh nih diisi question dari Story Ika Himatika wilayah 5. Yuk diisi gimana sih pesan-pesan kalian selama mengikuti live IG ini? Bisa diisi di story abis ini, oke? Dan akhir kata, saya Zakia Madani Sehro sebagai moderator mohon pamit dan undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa keluar Mbak ya? Ya, udah.